Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Wanda akan mencoba ngasih tutorial caranya gimana untuk mengupload atau ngehosting web atau project web kita ke cPanel ya, supaya bisa ditampilkan di Google seperti itu. Nah, tahapan pertama kita harus masuk dulu ke cPanel dari hostingan kita. Sebelumnya, bagi kalian yang belum punya hosting, silahkan beli aja hosting di jasa penyedia layanan hosting dan domainnya juga sama. Kalau udah, nanti di situ dikasih akun yang terintegrasi dengan cPanel. Oke, di sini kita akan buka nama hosting kita atau nama domain kita, yaitu Scanix PPLG XP atau angka 15.com. Nah, ini kalau di enter isinya seperti ini, karena ini belum di-upload ya project webnya. Sekarang kita akan masuk ke halaman cPanelnya, yaitu dengan mengakses dengan menambahkan ujungnya yaitu /cPanel gini, /cPanel, lalu di enter, nanti otomatis akan mengarahkan atau redirect ke halaman login cPanelnya. Setelah itu kalian masukkan username dan password yang sudah diberikan. Nanti akan Pak Wanda berikan juga ke kalian. Kalau udah, silahkan diklik login. Nah, di sini ada beberapa fitur atau ada beberapa navigasi ya yang bisa kita pakai. Yang pertama di sini ada email, file, database, domain, metric, security, dan masih banyak lagi. Nah, ini kita abaikan aja. Yang perlu kita fokus yaitu di fitur files, karena di fitur files ini tempat untuk kita mengupload project web kita. Selanjutnya di dalam fitur files di sini ada beberapa fitur juga, ada file manager, FTP account, image, backup, dan masih banyak lagi. Nah, ini juga sama, di dalam ini nggak harus semua pahami. Yang perlu kita pahami atau yang perlu kita fokuskan yaitu di dalam file manager ini. Silakan diklik file manager. Nah, otomatis akan dialihkan ke halaman seperti ini ya. Nah, inilah tampilan dari file manager kita, tempat untuk mengupload atau menghosting project web supaya bisa diakses melalui internet. Nah, sebelum kita masuk ke proses dari upload project web kita perlu menyiapkan juga projectnya dulu ya. Jadi silakan teman-teman siapkan dulu projectnya. Kebetulan di sini ada dua project. Yang pertama ini project web ya. Yang pertama di sini ada web utamanya, di sini PPLG XP 2022. Lalu ini PPLG 2, berarti ini per kelas ya. Berarti ini web utama, lalu ini web kelasnya masing-masing. Misalkan di sini ada PPLG 1, 2, dan 3 gitu. Nah, tapi di sini saya akan mencontohkan satu aja, yang PPLG 2. Nah, setelah ini silahkan kalian add archive dulu di sini, add to archive, klik kanan add to archive, lalu buat dia menjadi formatnya zip supaya nanti bisa kita upload di cPanelnya. Kalau udah diklik OK, kita tunggu. Nah, ini udah selesai ya, sudah ada nih. Nah, ini file inilah yang akan kita upload nantinya. Sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, di sini ada beberapa folder, lalu ada beberapa file juga di sini. Pastikan jangan sampai kalian menghapus atau modifikasi. Kalau misalkan kalian menghapus atau modifikasi, bisa jadi nanti projectnya akan error ya, atau cPanelnya tidak berjalan. Jadi kalian abaikan aja, jangan sampai dihapus ataupun diedit. Yang perlu kita fokuskan yaitu ada di folder public HTML nih di sini. Kalian bisa klik yang ini atau bisa klik yang public HTML yang ini ya. Oke, di sini saya akan klik 2 kali yang ini. Nah, disinilah tempat penyimpanan project web kalian. Nah, ketika kalian sudah mengupload projectnya di sini, maka nanti akan otomatis menampilkan project yang sudah kalian upload di sini. Nah, untuk public HTML ini, jadi
adalah sebuah halaman yang nantinya akan menampilkan web utamanya seperti itu ya. Di sini ada 3 folder. Nah, ini ada PPAG 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah subdomain. Jadi subdomain itu seperti misalkan kalau domain utamanya misalkan kelas 10 PPLG. Nah, di dalam kelas 10 PPLG ini ada subkelasnya. Subkelasnya ada PPLG 1, 10 PPLG 2, dan 10 PPLG 3. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk kelas dan subkelasnya. Kalau di sini domain dan subdomain, atau domain utama dan subdomainnya, kelas subdomainnya. Selanjutnya kita akan upload. Di sini ada fitur upload. Kita klik, lalu select file, lalu kita arahkan ke folder atau project yang sudah kita jadikan via zip. Nah, ini ya, diklik, open, tunggu sampai dengan dia 100% dan berubah warna menjadi hijau. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa klik yang go back to home. Nah, ini udah ada ya. Nah, kalau misalkan kita klik sini, lalu kita arahkan ke domain kita, yaitu scannik.pplgxp.com. Ini belum muncul, hanya memunculkan yang zipnya aja. Karena apa? Karena belum kita ekstrak. Oke, kita ekstrak dulu dengan cara klik kanan di bagian ini, lalu kita klik ekstrak. Biarkan di sini di public HTML aja ya, karena di sini adalah web atau base utamanya di sini. Kita ekstrak file. Kalau udah, tinggal kita close. Ini udah ada. Yang ini kita hapus karena kita sudah tidak membutuhkannya lagi, supaya ruang penyimpanan nggak terlalu penuh seperti itu. Nah, selanjutnya apakah sudah bisa diakses? Kita refresh. Ternyata belum. Karena apa? Karena di ini masih di dalam folder. Jadi kita harus mengeluarkan file project kita keluar dari folder ini ya, PPLG XP 2022. Caranya kita select all, pastikan sudah terselect semua, lalu kita move. Di sini ada move. Nah, ini kita hapus seperti ini. Kita hapus, lalu kita move files. Nah, ini udah nggak ada ya. Kita coba back. Nah, sekarang sudah ada di luar. Ini folder yang barusan, ini saya hapus aja karena sudah kosong. Nah, tinggal menyisakan PPLG 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk subdomain ya, jangan dihapus. Nah, ini untuk web utamanya udah berhasil kita hosting atau kita upload ke repository cPanel atau file manager kita. Sekarang kita tinggal refresh apakah web kita sudah berhasil ke load atau belum. Oke, selamat ya. Jadi ini adalah web yang sudah kalian hosting. Nah, di sini sudah ada. Ini web utamanya PPLG angkatan 15. Di sini ada profile, lalu ada galeri, ada guru juga di sini. Nanti kalian bisa cek aja. Nah, ini untuk web utama. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk nge-hosting atau nge-upload web per kelasnya? Ada PPLG 1, 2, dan 3. Nah, caranya sama aja dengan yang barusan. Karena di sini saya mempunyai project web PPLG 2 ini, jadi saya add to arsip dulu, jadikan dia zip, lalu oke. Tunggu sampai dengan selesai. Kalau udah, nah ini kita akan upload. Nah, bagaimana cara nguploadnya? Sama dengan yang tadi. Kita buka lagi ini. Nah, kita uploadnya jangan di sini ya. Jangan langsung diklik upload. Jadi kita masuk dulu ke folder kelasnya masing-masing. Kebetulan di sini saya akan peragakan di PPLG 2. Kita klik. Ini masih kosong ya. Nih, kalau berarti gini nanti. Di awal scanning PPLG XP, di sini kita tambahkan PPLG 2 titik. Nah, ini adalah subdomain namanya. Jadi kalau misalkan kita enter, masih kosong. Oke, karena ini masih kosong. Sekarang kita coba upload, lalu select file, pilih yang ini, lalu open. Tunggu dia sampai hijau 100%. Oke, ini udah hijau, kita go back. Sekarang kita ekstrak. Nah, ini di dalam folder PPLG 2 ya. Ini biarkan aja. Ekstrak file. Tunggu sebentar. Oke, kita close. Nah, ini kalau misalkan nggak muncul, kalian tinggal refresh aja. Nah, ini udah ada ya.
Berarti ini kita delete karena kita sudah tidak membutuhkan file zip-nya. Nah, kalau ini kita refresh, belum muncul ya. Karena apa? Karena masih di dalam folder. Jadi kita harus keluarkan dulu. Caranya kita double klik aja, lalu select all, lalu kita move. Nah, move-nya ini ke dalam folder PPLG2 yang ada di dalam folder public HTML, seperti itu. Klik move file. Sekarang udah kosong. Nah, sekarang udah pindah ya keluar. Nah, yang ini berarti kita delete aja karena foldernya sudah kita pindahkan dan sudah kosong. Oke, selanjutnya kita refresh. Apakah sudah bisa nampil? Oke, inilah web kelas 10 PPLG2 yang sudah berhasil di-upload. Jadi untuk web yang PPLG 1 dan 3 silahkan di-upload ya, sesuai dengan tim dari kelasnya masing-masing. Oke, ini jadi nanti silahkan dicek aja karena ini juga masih belum diedit. Masih banyak yang belum diedit. Nah, ini untuk PPLG 1 dan 3-nya bisa link langsung di sini. Nah, itu untuk yang web resmi PPLG 2. Nah, sekarang gimana caranya untuk mengupload web dari masing-masing siswa di PPLG 2. Nah, berarti kan kita misalkan di PPLG 2 ini ada sekitar 36 siswa nih, berarti 36 web dong. Nah, berarti gimana caranya? Sebenarnya mudah aja, tinggal kita klik upload di sini di dalam folder PPLG 2 ya tentunya. Jadi kita upload nanti project dari webnya masing-masing dari siswa, seperti itu. Oke, ini saya akan peragakan dulu. Di sini misalkan saya akan buat satu buah folder, namanya misalkan seperti ini, lalu saya open. Saya akan alihkan ke VS Code ya. Ini saya buka dulu VS Code-nya. Oke, contoh saja di sini saya akan tambahkan satu buah file dengan nama index.html seperti ini, lalu saya enter. Saya tambahkan struktur HTML-nya, lalu saya tambahkan di sini H1. Di sini misalkan selamat datang di website resmi Wanda. Seperti ini. Saya kasih ornamen love biar agak sedikit kece. Lalu di sini saya tambahkan lagi untuk paragraf, misalkan lorem aja, lorem misalkan 30 supaya dibuatkan teks random sekitar 30 kata. Oke, seperti ini saya save dulu lalu saya close. Nah, sekarang di sini sudah ada file ya, di dalam Wonderbow sudah ada file. Nah, sekarang ini saya seperti biasa add to archive lalu zip. Oke, sudah ada ini untuk Wonderbow. Lalu sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, kita upload, select file, lalu Wonderbow, open. Oke, ini udah hijau. Kita go back. Nah, ini udah ada, tinggal kita ekstrak PPLG 2. Oke, ini udah selesai ya. Ini kita hapus atau delete. Seperti ini. Coba. Nah, ini sudah ada Wonderbow. Saya lupa untuk nge-refresh ya. Nah, ini biarkan aja di sini. Jangan kalian pindahkan keluar, biarkan aja. Nah, nanti untuk mengaksesnya gimana? Untuk mengaksesnya berarti kita slash Wonderbow. Pastikan nama ini sesuai dengan yang ada di sini ya. Oh, ternyata kurang O-nya 1. Kurang O-nya 1 di sini. Kita enter. Nah, inilah web yang nantinya akan muncul sesuai dengan nama siswa masing-masing di kelasnya. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan
bagi teman-teman kelasnya yang dirasa nanti akan nge-hosting project dari teman-teman yang lainnya, itu tonton dulu sampai dengan selesai supaya nanti tidak ada salah ya. Kalau salah bisa jadi nanti si panel atau webnya akan error seperti itu. Oke, seperti ini saya rasa sudah cukup. Kita akan bertemu lagi di tutorial selanjutnya. See you next time and thank you.